Bab 3691. Botol berharga menyerap pancuran spiritual. Benda-benda ini karena pengepungan keseluruhan formasi besar, tidak dapat menyebar ke tempat lain, tetapi tidak bisa menyatu dengan cairan spiritual kolam peri, menumpuk dalam celah formasi selama bertahun-tahun, lama-kelamaan semakin banyak dan semakin menekan. Jadi ketika aku membuka celah, cairan spiritual ini menemukan cara untuk keluar dan menyembur secara tidak terkendali, kata Eric Kin. Semua orang paham sekarang, setelah dipikir-pikir, sepertinya memang seperti itu. Kalau begitu, bukankah cairan-cairan spiritual ini terkumpul di kolam peri selama ribuan tahun? Sayang sekali jika menyebar seperti ini. Paman Yuan menggaruk kepalanya sambil menatap cairan spiritual yang menyembur dari bawah. Cairan-cairan spiritual yang digugurkan oleh formasi, kemurniannya memang tidak semurni cairan spiritual kolam peri, tetapi karena telah dipadatkan selama ribuan tahun, kualitasnya benar-benar berbeda. Seperti dua pemuda yang mulai berkultivasi secara bersamaan, yang satu jenius, yang satu lagi kurang berbakat, tetapi yang sedikit lebih buruk ini berkultivasi ratusan tahun lebih lama daripada jenius itu. Sampai saat itu perbedaan antara keduanya tidak hanya akan sama rata, tetapi sebaliknya kekuatannya bisa lebih hebat dari pihak lain. Master Obatkin, bisakah benda ini disimpan? Melihat cairan spiritual yang begitu berharga menguap dan menyebar begitu saja, para pertapa siluman merasa sayang. Bisa atau tidak, aku pikir harus bertanya kepada Tuan Besar Kaisar Kera, kata Eric Kin sambil tersenyum. Kaisar Iblis Kera langsung menggeleng. Tidak mungkin untuk mengumpulkan dan menyimpannya. Kalau tidak, klan Kera tidak perlu mengatur kolam peri sebagai area terlarang dan menyebarkan reiki yang disaring, langsung menampung cairan spiritual saja kalau bisa. Kolam peri ini tidak hanya ada cairan spiritual yang murni, tetapi juga berbagai rumput obat ajaib yang berharga. Benda-benda biasa tidak bisa menyimpannya. Menurutku, jika kalian tertarik, tinggallah di sini untuk menyerapnya. Energi ini bukan milik cairan spiritual di kolam peri, bahkan formasi besar di tempat ini tidak bisa menghalangi dan menyimpannya. Menurut Kaisar Iblis Kera, cara terbaik adalah menyerapnya sebelum sepenuhnya menyebar. Setelah menyembur beberapa saat, ketika tekanan hilang, pancuran cairan spiritual ini secara alami akan hilang. Tuan Besar Kaisar Kera, jika aku memiliki cara untuk menyimpannya sedikit, apakah kamu bisa membagikan sedikit denganku? Ketika mendengarnya, mata Eric Kin berbinar dan berkata sambil tersenyum, jika kamu memang memiliki kemampuan seperti itu, bukan tidak mungkin untuk membagi sedikit denganmu. Kaisar Iblis Kera melirik Eric Kin dan berkata dengan santai, meskipun cairan spiritual ini milik klan iblis, sekarang pancuran cairan spiritual ini berubah menjadi kabut spiritual dan menyebar ke seluruh ibu kota, dan memberi asupan kepada seluruh kultivator klan Kera di ibu kota. Tetapi bagaimanapun benda ini dikeluarkan Eric Kin dan yang diserap oleh para kultivator hanya sebagiannya saja. Masih ada sebagian besar yang langsung tersebar ke langit dan bumi, terbuang sia-sia, jadi dia tidak keberatan untuk menghargai Eric Kin. Dan menurut Kaisar Iblis Kera, Eric Kin tidak dapat menyerap banyak cairan spiritual. Jadi selanjutnya, kedua pangeran, Penatua Agung, dan lainnya mulai duduk bersila di atas kolam peri dengan bersemangat dan menyerap cairan spiritual yang langka ini dengan sekuat tenaga. Mengenai Kaisar Iblis Kera, dia mengeluarkan perintah khusus kepada seluruh kultivator klan iblis di ibu kota untuk berhenti dari aktivitas mereka dan boleh menyerap kabut reiki dengan sesuka hati. Tindakan ini menuai rasa syukur seluruh klan iblis.
pada saat yang sama seluruh ibu kota klan iblis pun tenggelam dalam suasana kultivasi. Bahkan Kaisar Iblis Kera melambaikan tangan dan melanggar aturan sementara untuk menyuruh jenius klan iblis yang menyerap kabut spiritual di atas lembah ke kolam peri dan membiarkan mereka menyerap cairan spiritual dari dekat. Saat menyampaikan perintah ini, Kaisar Iblis Kera tidak terlalu memperhatikan tindakan Eric Kin. Setelah dia menyelesaikan semuanya, dia menoleh dan melihat bahwa Eric Kin memegang botol yang indah dan perlahan membuka tutup botolnya. Begitu Eric Kin membuka botol pencuci roh di tangannya, Kaisar Iblis Kera tiba-tiba merasakan pusaran yang berputar keras di atas mulut botol. Segera setelah itu, daya hisap yang kuat menyerap dari segala arah dengan berpusat pada Eric Kin. Pusaran yang besar perlahan terbentuk di tubuh Eric Kin, lalu pancuran cairan spiritual yang menyembur, awalnya bergetar, kemudian tampak bercabang, dan langsung berubah dari satu pilar air menjadi dua pilar. Salah satunya, cairan spiritual bergegas ke Eric Kin dengan cepat dan kemudian masuk ke dalam botol pencuci roh di tangan Eric Kin. Saat ini, tidak hanya Kaisar Iblis Kera yang melotot, bahkan Penatua Agung dan lainnya juga tercengang. Mereka yang merupakan kultivator fase penilaian 2 kegagalan, ditambah puluhan jenius klan Kera menyerap bersama, mereka hanya menarik segaris tipis mata air suci. Bagus, kamu benar-benar membelah mata air suci menjadi 2. Selanjutnya, botol pencuci roh kecil itu seperti lubang tak berdasar, terus-menerus menyerap cairan spiritual yang kuat, dan kelihatannya masih jauh dari kata penuh. Hal ini membuat wajah Kaisar Iblis Kera menjadi muram. Salah perhitungan, kali ini salah perhitungan. Awalnya dia berpikir bahwa Eric Kin tidak memiliki cara untuk menyerap cairan spiritual, bahkan jika ada pun tidak akan mengambil banyak. Tetapi ternyata botol berharga yang dikeluarkan Eric Kin adalah benda berharga yang mirip dengan tas penyimpanan. Hanya dalam beberapa saat, cairan spiritual yang diserap Eric Kin lebih banyak daripada yang diserap klan Kera selama 2 jam. Awalnya dia berencana untuk membiarkan Eric Kin menyerap cairan spiritual yang menyebar. Sial, sekarang malah merebut cairan spiritual dengan klan Kera. Sayangnya, kata-katanya telah diucapkan. Seorang pria sejati tidak mengingkar janji, apalagi di depan banyak penatua dan junior, lebih sulit untuk mengatakannya. Setelah menyesal untuk beberapa saat, Kaisar Iblis Kera akhirnya melihat botol pencuci roh di tangan Eric Kin bergetar beberapa kali, kemudian daya hisapnya perlahan berkurang bahkan hilang. Sudah penuh. Sepertinya cairan spiritual yang terlalu kuat dan murni juga akan memengaruhi ruang penyimpanan botol pencuci roh. Eric Kin menggeleng dengan sayang dan menyimpan botol pencuci roh. Kamu memiliki benda berharga seperti itu, pendapatanmu sudah bagus. Yang barusan kamu serap mungkin sebanding dengan pendapatan kolam peri klan iblis selama 10 tahun. Meskipun sedikit sakit hati, tetapi Kaisar Iblis Kera tetap mempertahankan sikapnya dan tersenyum. Iya, terima kasih Tuan Besar Kaisar Kera atas persetujuanmu. Eric Kin memberi hormat dengan bersyukur. Kalau tidak aku mana punya kesempatan untuk menyerap cairan spiritual ini dengan santai. Bukan apa-apa. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Kaisar Iblis Kera melambai sambil tersenyum, lalu ketika hendak mengatakan sesuatu, dia melihat Eric Kin membalik telapak tangannya dan mengeluarkan botol pencuci roh lagi. Tidak, botol pencuci roh ini bukan yang sebelumnya, coraknya sedikit berbeda. Senyuman Kaisar Iblis Kera menjadi kaku dan firasat buruk muncul di hatinya. Aku akan terus menyerap. Apa Tuan Besar Kaisar Kera tidak tahu botol ini tidak hanya ada satu? Kata Eric Kin dengan jujur.
Tidak hanya ada satu. Sudut mulut Kaisar Iblis Kera berkedut dan pandangannya menjadi sedikit gelap. Kali ini benar-benar rugi bandar. Botolmu ini seperti paus yang menelan laut. Cairan spiritual yang diserap oleh botol ini sebanding dengan pendapatan kolam peri selama 10 tahun. Itu adalah tempat suci klan Kera, keuntungan yang ada setelah 10 tahun. Jangankan Paman Yuan, bahkan kontribusi klannya hanya tinggal di kolam peri selama puluhan tahun. Tapi ternyata kamu punya lebih dari satu botol. Bersambung.